Ini dia soal prediksi SKB CPNS tahun 2024 khususnya bagi kamu yang akan mengambil Satpol PP. Oke, teman-teman, jadi di sini udah ada soal nomor 5. Jadi bagi kamu yang belum menonton video-video kami sebelumnya, jangan lupa untuk menonton videonya karena akan ada banyak banget tips dan trik yang bisa teman-teman temukan saat mengerjakan sebuah soal gitu ya. Oke, jadi dalam mengerjakan sebuah soal kita perlu banget paham apa maksud atau yang diinginkan dari soal tersebut ya teman-teman. Misalnya pada soal yang ini, jadi inti dari pertanyaan yang ada pada soal ini ialah polisi Pamong Praja menemukan bangunan ilegal tanpa izin di kawasan kota. Jadi prosedur yang paling tepat itu seperti apa gitu ya. Oke, jadi di sini itu ada beberapa pilihan ya teman-teman. Ada 4, jadi di sini ada 4 pilihan teman-teman ya. Jadi di antara keempat pilihan ini ada 3 pilihan yang kurang tepat dan 1 pilihan yang paling tepat. Jadi di antara keempat pilihan ini kita perlu memahami bahwa langkah awal dalam penegakan perda adalah memberikan peringatan tertulis dahulu kepada pemilik bangunan ya teman-teman. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan. Jadi, peringatan tertulis tersebut merupakan sebuah kesempatan yang diberikan kepada pemilik bangunan untuk melakukan koreksi terhadap sebuah pelanggaran. Jadi, setelah peringatan tertulis tersebut, ada juga pembongkaran atau tindakan tegas lainnya yang dilakukan setelah tahap administratif itu tidak bisa diindahkan. Jadi langkah yang paling tepat yang dimaksud di sini ialah langkah administratif ya, berupa teguran tertulis. Nah, ketika langkah ini tidak diindahkan teman-teman atau tidak dilaksanakan, maka Satpol PP akan melakukan pembongkaran atau tindakan tegas lainnya seperti yang semestinya kayak gitu. Sehingga dari keempat jawaban ini, maka pilihan yang paling tepat itu ada pada tunggu sebentar. Pilihan yang paling tepat ada di bagian B, memberikan peringatan atau teguran tertulis kepada pemilik bangunan. Jadi langsung melakukan pembongkaran, kemudian melaporkan kasus sebagai tindak pidana, kemudian melakukan penggeledahan itu dilakukan saat langkah administratif tidak diindahkan. Oke teman-teman semua, mari kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, jadi di soal selanjutnya itu dikatakan bahwa menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan asas desentralisasi bertujuan untuk. Nah, jadi teman-teman, inti dari soal ini ialah kewenangan pembagian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang asas desentralisasi gitu ya. Jadi seperti biasa di sini ada 4 pilihan jawaban ya, teman-teman. Ada 4 pilihan jawaban, kemudian kita perlu memahami dulu bahwa desentralisasi itu merupakan asas yang memberikan kewenangan ke pemerintah daerah. Kewenangan kepada Pemda atau pemerintah daerah gitu ya, untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu demi mendukung otonomi daerah, yang tentunya tujuan dari hal tersebut ialah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kemandirian daerah dalam menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan lokal. Jadi dari keempat
pilihan jawaban ini, maka pilihan yang paling tepat ialah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam mengelola urusan tertentu. Jadi yang tepat pada soal ini ialah yang B ya. Sayangnya di sini pilihan penggunaan kalimatnya itu kurang tepat ya. Jadi maksudnya ini memberikan janji kepada pemerintah dalam mengelola urusan tertentu itu sudah betul. Namun jika bisa di upgrade itu mungkin lebih baiknya memberikan kewenangan kepada pemerintah dalam mengelola urusan tertentu gitu ya. Oke teman-teman, segitu aja dulu untuk hari ini. Jangan lupa untuk menonton video-video kami sebelum ini dan setelah ini. Jadi jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi dari channel kami. Oke teman-teman, jadi di video ini juga kami udah cantumin beberapa link yang bisa teman-teman gunakan untuk check out buku, atau teman-teman bisa langsung menghubungi bisa langsung mengakses link yang kami tampilkan. Itu berisi petunjuk untuk check out ebook kami yang seperti saya tampilkan di video ini. Kayak gitu teman-teman, terima kasih. Teman-teman semua, aku mau nginfoin nih bahwasanya di video ini ada link yang udah aku cantumin. Link itu berisi kontak WA dan informasi dari Mars Entertainment yang bisa teman-teman manfaatkan YouTube-nya untuk banyak belajar latihan-latihan soal atau melihat informasi-informasi penting yang kami infokan. Terus di WA teman-teman juga bisa menghubungi kami untuk mendapatkan ebook seperti yang teman-teman lihat sekarang, yang berisi tentang kisi-kisi berdasarkan peraturan yang udah dikeluarkan sama kementerian, terus berisi materi-materi juga, serta beberapa latihan soal 20 sampai 40. So, teman-teman kalau mau dapat harga terjangkau, jangan lupa untuk follow kami di sosial media TikTok yang harganya bisa anjlok banget kalau teman-teman bisa check out saat kami live. Oke, mari kita langsung jawab aja ya. Jadi di soal nomor 7, tunggu sebentar ya. Oke, jadi di soal nomor 7 ini udah ditampilkan ya bahwa soalnya itu meminta kita untuk menemukan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin operasional. Oke, teman-teman, jadi ketika si Satpol PP ini menemukan kegiatan usaha yang tidak memiliki izin, maka yang ditanyakan adalah langkah yang seharusnya mereka lakukan itu seperti apa. Oke teman-teman, jadi
Prosedur yang benar ialah memberikan laporan tertulis kepada pelaku usaha. Ini hampir sama gitu ya dengan soal sebelumnya, yang dimana Satpol PP ini menemukan bangunan yang tidak memiliki izin, kayak gitu ya teman-teman. Sehingga langkah yang seharusnya dilakukan ialah memberikan laporan tertulis tentang apa yang Satpol PP temukan. Oke, jadi laporan ini itu berisi juga permintaan untuk menghentikan aktivitas sementara. Jadi hal ini diharapkan dapat memberikan waktu bagi pelaku usaha untuk mengurus izin atau melengkapi persyaratan administrasi sebelum dilakukan tindak lanjut gitu ya teman-teman. Nah, jadi di sini ada 4 pilihan jawaban juga ya teman-teman. Jadi di antara keempat pilihan jawaban ini, yang paling tepat jawabannya ialah, tunggu kita coba seleksi dulu gitu ya. Menutup usaha tersebut tanpa pemberitahuan lanjut, ini enggak sesuai ya dengan apa yang sebelumnya kita bahas kayak gitu. Terus yang B, membuat laporan tertulis dan meminta pemilik usaha untuk menghentikan kegiatan sementara. Nah, ini bisa jadi menyerahkan kasus tersebut kepada DPRD, ini enggak gitu ya teman-teman. Kemudian melakukan pembongkaran tempat usaha tanpa prosedur tambahan, enggak juga. Sehingga pilihan yang tepat jatuh pada pilihan jawaban B, kayak gitu ya teman-teman semua. Oke, terima kasih. Mari kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jadi di soal ini inti dari pertanyaannya ialah si Satpol PP itu harus menjunjung asas legalitas. Yang ditanyakan ialah arti dari menjunjung asas legalitas itu seperti apa. Nah, di sini ada 4 pilihan jawaban seperti biasa. Terus mari kita mulai seleksi dengan sebelumnya mendengar penjelasan dulu gitu ya. Jadi kita perlu mengetahui bahwa asas legalitas itu merupakan semua tindakan yang dilakukan oleh Satpol PP yang harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Tindakan yang dilakukan berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi Satpol PP itu tidak boleh bertindak secara sewenang-wenang atau tanpa dasar hukum yang jelas. Jadi ketika ada Satpol PP yang melakukan hal tersebut, maka bisa dikatakan bahwa Satpol PP ini tidak menjunjung asas legalitas ya teman-teman. Jadi demi menjaga kepastian hukum dan keadilan dalam pelaksanaan tugasnya, maka semua tindakan yang dilakukan oleh si Satpol PP harus berdasarkan hukum yang berlaku. Sehingga mari kita seleksi jawabannya deh. Satpol PP harus meminta izin setiap kali akan menindak pelanggaran. Ini enggak ya teman-teman. Semua tindakan yang diambil oleh Satpol PP harus sesuai hukum dan peraturan yang berlaku. Ini bisa jadi Satpol PP hanya bertindak jika diperintahkan. Ini enggak ya. Satpol PP tidak diperbolehkan memberikan sanksi kepada pelanggar. Enggak juga. Oke teman-teman, sehingga pilihan jawaban yang paling tepat ialah pada bagian B. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Jangan lupa check out ebook yang berisi kisi-kisi materi dan latihan soal seperti yang sudah saya tampilkan di nomor di bawah ini. Oke teman-teman semua, terima kasih.